Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat menemani Anda pada episode kali ini. Saya Risna Damayanti dalam Prime Time News. Dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Juni, Palang Merah Indonesia Kabupaten Serang menggelar donor darah massal bersama para ASN juga masyarakat umum. Kegiatan donor darah massal yang diikuti oleh puluhan ASN dan masyarakat umum digelar di Pendopo Bupati Serang dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Sampai saat ini PMI Kabupaten Serang gencar melakukan imbauan kepada masyarakat luas terkait kesadaran untuk berpartisipasi dalam aksi donor darah. Mengingat di tengah situasi pandemi COVID-19, kebutuhan akan kantong darah yang meningkat, sedangkan stok darah dinilai sangat minim. Ya paling sosialisasi sosialisasi ke media-media, kemudian ke komunitas-komunitas ya, hanya itu. Harapan kita mudah-mudahan yang donor hari ini bisa donor lagi berikutnya, jadi bisa menjadi pendonor rutin. Kegiatan ini ditargetkan dapat mengumpulkan setidaknya 100 labu darah guna memenuhi kepentingan sosial dan kebutuhan stok darah. Berapa ya Mas donor darah? 15, berarti udah rutin ya Mas? Rutin. Apa sih yang buat Mas tergerak untuk donor darah secara rutin gitu? Satu sih saya itu emang buat kesehatan juga sih. Donor darah buat buat menurun berat badan juga, sama kepedulian masyarakat ini juga yang butuhan donor darah. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Serang, Tatu Hasanah yang sekaligus merupakan Ketua PMI Provinsi Banten. Ia mengatakan bahwa pentingnya kesadaran untuk ikut berpartisipasi agar dapat menanamkan semangat tolong-menolong dan kemanusiaan. Kepada seluruh masyarakat Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Serang, ajak untuk mendonorkan darahnya di UDD masing-masing kabupaten kota, agar masyarakat kita yang membutuhkan bantuan donor darah bisa terselamatkan. Sejalan dengan tema Hari Donor Darah yang diusung tahun ini, Give the Blood and Keep the World Breathing, bermakna bahwa dibutuhkan kontribusi penuh bagi masyarakat untuk menjaga dunia dengan menyelamatkan nyawa dan kesehatan orang lain. Siti Anisatu Soliha, Serang, Banten, melaporkan untuk One TV. Di tengah pandemi yang masih melanda, beberapa sekolah di 3 Karsa, Kabupaten Tangerang, ternyata sudah memutuskan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari luar studio melaporkan saat ini saya sedang berada di salah satu sekolah dasar di 3 Raksa Kabupaten Tangerang, tepatnya di Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Khair. Dapat terlihat bahwa sekolah sudah mengadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, namun protokol kesehatan tak luput dari keharusan yang harus diterapkan oleh setiap murid maupun guru dan staf yang bertugas. Saat ini saya sudah berada bersama narasumber terkait dengan Ibu Aisyah selaku guru di sekolah ini. Baik Ibu, boleh saya bertanya sejak kapan kegiatan belajar mengajar tatap muka ini berlangsung Ibu? Ya, terima kasih untuk perkenalannya. Baik, saya akan menjelaskan. Untuk awal sekolah memang kita sudah mulai membuka dari tahun ajaran kemarin gitu. Karena memang kita sudah bilang juga kepada para pengawas untuk melakukan tatap muka tanpa melupakan protokol kesehatan. Kemungkinan kita sudah mulai masuk dari bulan Juli, dari awal tahun ajaran kita sudah mulai masuk dan sudah mulai tatap muka tanpa melupakan protokol kesehatan, karena kita sudah diniatkan dari awal memang sudah mau melakukan tatap muka dengan niatan kita bismillah, semoga mereka tetap melakukan protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan di rumahnya. Apakah orang tua siswanya sudah mengizinkan atau cuma yang izinin aja nih? Memang ketika sebelum melakukan tatap muka kita memang melakukan musyawarah dengan orang tua. Nah, di orang tua itu ada yang memang pro kontra ya, ada yang memang setuju, ada yang memang tidak setuju.
Untuk itu maka kami menyerahkan kepada wali santri, kalau memang setuju silakan untuk datang ke sekolah. Kalau memang tidak setuju, kita tidak memperkenankan anak untuk datang ke sekolah. Gitu. Jadi persiapan apa sih Bu dari pihak sekolah sebelum memulai pembelajaran Ya, tatap muka? memang banyak sekali yang kita persiapkan. Pertama, memang sebelumnya kita belum mengadakan atau belum menyiapkan kayak cuci tangan, terus penyemprotan gitu. Nah, terus sebelum masuk memang kita sudah mempersiapkan salah satunya tempat cuci tangan, wastafel mulai dari gerbang pertama. Kemudian di sini juga udah menyediakan 3 wastafel. Kemudian sebelum melakukan tatap muka kita sudah menyemprotkan ke sebagian ruangan, rumah-rumah dan sebagian ruangan sekolah gitu. Penyemprotan disinfektan. Apa nih harapan Ibu ke depannya untuk kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini? Iya. Kalau saya sih berharap mudah-mudahan tahun yang akan datang setiap sekolah sudah bertatap muka, karena dampaknya sangat buruk sekali untuk anak-anak ya, apalagi melihat kenyataan yang sekarang memang banyak sekali orang tua yang mengeluh sudah hampir 1 tahun kan anak di rumah gitu. Di rumah kan kita belum tahu melakukan apa ya, walaupun memang belajarnya daring gitu. Kalau harapan saya mudah-mudahan tahun ini sudah cepat berlalu lah si COVID, kemudian kita bisa bertatap muka kembali untuk menimbulkan semangat mereka belajar. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu siswa di SDIT daerah HR. Perkenalkan namanya siapa Dek? Perkenalkan, nama saya Farah Afifah, saya dari kelas 4. Gimana lebih suka sekolah online atau sekolah offline? Saya lebih suka sekolah offline Kenapa? karena bisa ketemu teman-teman yang berbeda. Orang tua kamu ngizinin nggak kalau kamu sekolah offline? Orang tua aku izinin, tetapi aku harus menjaga kesehatan dan memakai masker. Terima kasih. Sekian reportase hari ini. Saya Elsa Novita kembali ke studio. Dampak virus COVID-19 bagi sektor perekonomian cukup serius. Pasar kaget Minggu pagi di Ciputat, Tangerang Selatan tetap beroperasi meskipun di situasi pandemi. Pasar kaget yang membentang setiap minggu pagi di sepanjang Jalan Kertamukti, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Karena keberadaannya yang tepat di depan gedung kampus Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, alhasil masyarakat sering menyebutnya Pasar Kaget Pasca. Jenis dagangan yang tersaji pun beragam, ada kuliner, alat rumah tangga, hingga sayuran. Dari sekian jenis dagangan, kuliner lebih mendominasi pasar dibanding dagangan lain. Bagi Anda para penikmat jajan, Pasar Kaget Pasca adalah pilihan yang tepat. Mulai dari jajanan anak hingga dewasa, jajanan tradisional hingga modern, semuanya tumpah ruah jadi satu dan melimpah di Pasar Kaget Pasca. Tidak sedikit pengunjung yang datang untuk berbelanja maupun untuk berolahraga dan jalan santai di situ Gintung. Meskipun saat ini kebijakan untuk menjaga jarak atau PSBB sudah tidak dilaksanakan, akan tetapi COVID-19 belum dipastikan menghilang. Terdapat beberapa warga yang mematuhi protokol kesehatan dan melanggar protokol kesehatan. Apakah dampak dari COVID-19 yang kakak rasakan? Yang pertama dari segi ekonomi, kan kita juga sering lihat sendiri ya, sebelum COVID datang itu banyak toko-toko yang buka, terutama pada kaki 5. Tapi semenjak COVID ada dampak COVID, ada wabah COVID, banyak para pedagang yang gulung tikar. Jadi saya merasa ekonomi turun semenjak itu. Nah, kemudian dampak kedua dari segi pendidikan, saya sendiri kan masih kuliah. Saya tuh merasa kuliah secara online itu lebih menyusahkan daripada secara offline. Jadi banyak teman-teman saya juga merasakan ketika kuliah secara offline itu nilai semakin turun gitu, karena tidak hasil tidak maksimal gitu. Untuk sementara ini saya baru merasakan sih satu lagi, silaturahmi jadi semakin renggang, karena kalau cuman ya kata orang-orang kan tinggal gampang video call, tapi kurang nyaman kalau nggak ketemu langsung nongkrong gitu kalau menurut saya juga. Menurut kakak, apakah kita harus mematuhi protokol kesehatan? Kalau menurut saya iya, terutama yang sering digembur-gemburkan masyarakat ya, ada 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau itu memang menurut saya wajib.
karena kan penyebaran COVID tidak bisa kita deteksi dari mana. Jadi ya kita harus menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga orang lain dari wabah itu sendiri. Akibat serangan brutal yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina, berbagai komunitas di Indonesia turut menggalang donasi, seperti pada beberapa komunitas yang ada di Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar. Sebagai bentuk aksi solidaritas untuk membela negara Palestina, beberapa komunitas di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menggalang donasi untuk warga negara Palestina. Untuk memenangkan kemerdekaan Indonesia. Penggalangan dana tersebut dilakukan di sejumlah titik di Jalan Trans Sulawesi dan pasar tradisional, serta mengajak para warga dan pengendara menyedekahkan infaknya. Mereka juga menggelar aksi mimbar orasi. Satu persatu perwakilan dari komunitas menyampaikan tuntutannya atas serangan brutal Zionis Israel terhadap warga Palestina yang menyebabkan ratusan korban warga sipil meninggal dunia, termasuk anak-anak. Koordinator lapangan Syamsul Bahri mengatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan dan pentingnya PBB untuk tidak acuh dengan persoalan tersebut. Selain itu, perwakilan organisasi mahasiswa Yuyun mengatakan bahwa aksi ini sebagai aksi solidaritas demi membantu kelangsungan hidup warga Palestina yang diserang tentara Israel. Jadi aksi ini sebagai aksi solidaritas demi membantu kelangsungan hidup warga Palestina yang diserang tentara Israel. Dan kami berharap masyarakat yang ada di sini bisa membantu dan menyisihkan hartanya. Seluruh donasi yang terkumpul akan dikirim ke Palestina melalui perwakilan organisasi Islam asal Indonesia yang berada di Palestina secara bertahap. Rizna Damanti Nasruddin melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pemerintah telah menetapkan untuk meniadakan pemberangkatan haji lagi di tahun ini. Rasa kecewa tak dapat dibendung, baik dari pihak penyalur maupun dari jamaah itu sendiri. Pupus sudah harapan mereka untuk berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Melaporkan dari Kota Depok, Jawa Barat, saat ini saya sedang berada di depan Yayasan KBIH Al-Furqon di kawasan Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Sukmajaya. Pemerintah telah menetapkan untuk meniadakan pemberangkatan ibadah haji pada tahun ini melalui keputusan Kementerian Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Baik, saya di sini sudah bersama narasumber terkait selaku pengurus Yayasan KBIH Al-Furqon. Dengan saudara siapa? Nama saya Haji Syahbani Ahmad. Nah, di sini selaku pengurus KBIH Al-Furqon Depok dan juga. Bagaimana perasaan dari pengurus sendiri mengenai pembatalan ibadah haji tahun ini yang sudah diumumkan oleh pemerintah? Ya, kalau untuk perasaan yang bisa dibilang, kami bilang sedih, dibilang berduka, karena bersedihnya kami itu karena sudah hampir 2 tahun ini tidak ada pemberangkatan haji sama sekali. Tapi sedihnya kami itu tidak seberapa, karena lebih sedih lagi kepada para jamaah yang tertunda itu. Lalu tanggapannya seperti apa nih dari pengurus sendiri? Ya, tanggapan kami ya semoga di tahun yang akan datang itu haji bisa normal 100%. Dan juga kalau bisa kuotanya itu ditambah agar tidak ada lagi antrian panjang untuk berangkat haji, karena per hari kemarin aja itu untuk antrian Kota Depok setor haji sekarang berangkatnya itu 27 tahunan untuk tahun ini. Lalu apakah ada kerugian dari pihak yayasannya sendiri? Kalau ditanya kerugian ya pasti ada. Kerugiannya itu pasti ada ya. Harapan apa yang ingin disampaikan nih untuk pemerintah atau untuk calon jamaah? Harap dan kami mohon perhatian dari pemerintah tersebut. Nah, dan kalau untuk jamaah, tanggapan kami untuk jamaah saran dan pesannya adalah selalu ikhlas, selalu ridho, banyak
istighfar dan selalu ingat bahwa haji itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah itu dan ikhlas dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Sudah berapa lama Ibu menunggu untuk keberangkatan ibadah haji? Sekitar 9 tahun. 9 tahun ya. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah diumumkan tentang pembuatan ibadah haji tahun ini? Menurut saya ya perasaan saya agak kecewa, ya sedih juga, tapi nggak sedih-sedih amat karena menurut saya pembatalan sekarang ini bukan saya pribadi yang tidak berangkat, namun semua jamaah. Apa ada kerugian terkait pembuatan ibadah haji? Ada sedikit, misalnya kalau misalnya berangkatan ditunda, otomatis ongkos mungkin naik lagi, tambah lagi ya. Harapan apa yang Ibu ingin sampaikan kepada pemerintah dan Yayasan KBIH sendiri? Saya mengharapkan kepada pemerintah agar pemerintah selalu memberikan perhatian kepada para jamaah haji, khususnya jamaah yang sekarang tertunda. Dan mudah-mudahan dengan tertundanya ini diberikan kesabaran kepada para jemaah dan juga diberikan kesabaran juga kepada yayasan, semoga diberikan hikmahnya dari penundaan keberangkatan ini. Upaya mengatasi dampak situasi pandemi, pemerintah berencana menarik PPN sembako sebesar 12%. Sontak kebijakan ini menuai pro dan kontra berbagai kalangan. Mereka yang kontra menilai bahwa ini sebagai langkah panik pemerintah yang menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana akan membuat kebijakan barang kebutuhan pokok atau sembako yang bakal dikenai PPN yang dirumuskan dalam draft RUU Perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam pasal 4A ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 /1983 tentang PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Adapun dalam peraturan Kementerian Keuangan Nomor 99/PMK 010/2010 menetapkan 11 bahan pokok yang tidak dikenai tarif PPN seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Saat ini, tarif PPN umum direncanakan sebesar 12%. Kemudian akan dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif sebesar 5%. Selanjutnya, menggunakan tarif PPN final sebesar 1%. Kebijakan ini dinilai bertujuan untuk mengatasi dampak pandemi agar tidak memperburuk keadaan ekonomi nasional dengan mengadopsi praktik terbaik internasional. Namun, rencana dari kebijakan ini banyak menuai pro dan kontra dari banyak pihak. Mereka menilai kebijakan itu sebagai langkah panik yang dijalankan pemerintah dengan menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak. Nah, kali ini saya mendatangkan seorang narasumber yang ahli dalam yang ahli sebagai pengamat tentang kebijakan tersebut. Bisa diperkenalkan identitasnya? Ya, baik. Saya Muhammad Anis Al-Gadri, akademisi lulusan Sarjana Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, terima kasih ya. Panggilannya Mas Anis, benar? Ya. Oke, pertanyaan pertama mungkin gini ya, bagaimana nih pendapat Mas Anis tentang rencana kebijakan penarikan PPN dari sembako ini? Apakah bakal memberatkan masyarakat atau menguntungkan bagi negara? Ya, baik. Kalau kita lihat dengan perkembangan keadaan yang sekarang tentang rencana pemerintah untuk menjadikan sembako itu ada PPN-nya gitu kan? Iya. Nah, jadi itu dalam tahapan itu kita melihat berbagai kondisi dan keadaan di tengah masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan rencana pemerintah akan
menjadikan sembako itu ada PPN-nya. Harusnya ada nilai-nilai sosial sebelum di tahapan-tahapan perencanaan dan untuk pengusulan itu sendiri kan. Yang mana memang tahapan itu sedang dibahas di Komisi 9 DPR RI tentang keuangan dan perbankan itu, dan berkaitan dengan itu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan perihal tersebut dengan berbagai alasan, ya kan? Tentu edukasi di tengah masyarakat dalam rapat DPR RI itu dengar pendapat, ya kan? Dalam rapat legislasi untuk mendengar pendapat apa yang diinginkan pemerintah. Di situ diwakili oleh Menteri Keuangan, ya kan? Dalam penjelasan Menteri Keuangan bahwa dan melalui staf ahli keuangan juga menyampaikan mengenai PPN tersebut bahwa pemerintah perlu, ini dalam rapat yang disampaikan bahwa pemerintah perlu untuk memberikan PPN terkait sembako itu guna untuk menarik serap anggaran negara. Itu pertama alasannya. Yang kedua, bahwa untuk menunjang tetap berjalannya birokrasi dengan baik, perlu adanya pajak itu. Perlunya ada pajak itu yang saat ini tentu menuai polemik di tengah masyarakat, ya kan? Baik itu bagi pedagangnya atau pembelinya juga, ya kan? Ya, betul. Tentu hal tersebut sangat memberatkan masyarakat. Nah, kira-kira Mungkin itu. tadi kan Mas bilang kalau dengan adanya kebijakan tersebut bakal memberatkan kehidupan masyarakat ke depannya. Nah, kira-kira ada nggak sih solusi, Mas, yang terbaik? Kalau rencana kebijakan PPN ini tidak jadi disahkan, ada nggak sih solusi lain yang terbaik? Kalau solusi mungkin saya melihat bahwa pertimbangan-pertimbangan prosedur mekanisme hukum tentu harus kita melihat ada norma sosial, terus norma kemanusiaan, norma keadilan, itu kan itu penting sekali kan? Iya. Artinya juga pemerintah juga kita mengapresiasi mungkin bekerja dengan baik kan? Juga untuk kepentingan masyarakat. Tapi di satu sisi juga tentunya jangan sampai kerja pemerintah gitu kan, kerja pemerintah memunculkan polemik di tengah masyarakat. Tentu solusinya itu harus diberikan dan harus diedukasikan di tengah masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat gitu kan. Tentu ada upaya lain, tentu. Karena berkaitan ini yang menjadi keresahan masyarakat pertama itu saat PPN sembako ini direncanakan oleh pemerintah, tapi di satu sisi lain adanya relaksasi dalam penjualan mobil baru. Nah, ini yang menjadi polemik masyarakat. Jadi ini bukan menjadi solusi di tengah masyarakat, karena ada tumpang tindih kejelasan fakta integritas hukum khususnya ya. Ya, mohon maaf, mungkin solusi terbaik adalah dengan tidak adanya kesenjangan antara yang mohon maaf yang kurang mampu dan yang memiliki harta yang berlebih. Jadi harus solusi yang tercipta tuh harus yang terbaik. Berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Risna Damayanti bersama seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.